kita semua yang terhormat penyelenggara dari Media Tempo dan bapak-bapak ibu sekalian yang hadir. Saya sebagai undangan untuk menghadiri FGD ini, kepada saya memang diminta untuk menyampaikan pandangan, masukan, tetapi saya kira kita juga secara objektif sama-sama mengetahui bahwa proses ini sudah cukup panjang kita bicara. Apalagi 4 periode rancangan undang-undang ini di Senayan, 2 periode oleh DPR, 2 periode oleh DPD, memasuki 2 periode. 1 periode aja sudah muatannya luar biasa, karena Dewan baik DPR maupun DPD kalau merancang sebuah rancangan undang-undang prosesnya panjang sekali, mengajak beberapa sivitas akademika untuk turut hadir, para pakar, para ahli. Jadi artinya sudah sangat syarat padat dengan pandangan-pandangan akademik kita. Nanti sudah tidak ada alasan lagi untuk ini. Bayangkan 4 periode perjuangan dan masuk dalam prolegnas nasional, prolegnas prioritas. Nah, sekarang ini masih masuk dalam prolegnas prioritas. Cuma bedanya waktu di DPR namanya adalah RUU daerah provinsi kepulauan. Di DPD namanya RUU daerah kepulauan. Tujuannya sebenarnya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan khususnya di daerah kepulauan. Tadi sudah sedikit disampaikan. Karena politik anggaran kita yang berbasis jumlah manusia dan wilayah darat. Yang diuntungkan berarti pulau-pulau besar, jumlah masyarakat yang padat. Kita kebayang atau tidak, misalnya contoh Maluku saja. Anggaran yang diberikan oleh Maluku ya, totalnya kurang lebih mendekati 3 triliun. Satu provinsi. Tapi kalau itu ditaruh di Jawa, dia kalah sama Malang, kalah sama Bogor. Apa yang dikerjakan Malang dan Bogor, apa yang dikerjakan Maluku? Atau Riau, Bangka Belitung. Sebagai provinsi kan jauh sekali. Persoalannya kan ya tadi disampaikan mayoritas wilayahnya adalah bulan-bulan itu. Kondisi keuangan daerah sudah tergambar, data-data ini semua sudah terbaca seperti itu. Persoalannya tinggal mau atau tidak, saya kira. Waktu kita memperjuangkan UNCLOS 82, kita menghendaki dunia mengakui kita ini sebagai negara kepulauan dengan hak-haknya. Dalam konteks nasional ada perbedaan antara wilayah kepulauan dengan daerah kepulauan dengan bukan kepulauan. Tidak bisa kita simetris dalam membangun republik ini. Bagaimana otsus diberikan kepada Aceh, bagaimana otsus diberikan pada Papua, bagaimana DKI Jakarta, bagaimana daerah istimewa Yogyakarta, itu menggambarkan bahwa tidak bisa linear. Nah, 8 provinsi ini menghendaki perlakuan khusus, bukan otonomi khusus, tidak. Karena ada khas. Nah, ini masalahnya. Cuman memang setahu saya dari periode pertama kedua di DPR, pertama di DPD dan sekarang, pemerintah pusat terutama melalui beberapa kementerian menolak. Nah, ini persoalannya. Jadi dia mangkraknya begitu. Periode keempat ini di balik sudah ada surat presiden mengutus 7 kementerian itu hadir. Nah, terakhir kita mendengar bahwa ada usulan dari pemerintah, khususnya dari Menko Polhukam, meminta agar pembahasan RUU ini ditangguhkan dulu. Minta ditangguhkan. Itu masalahnya. Padahal sudah ada surat presiden ke DPR, pembahasan tripartit sudah harus berjalan, pansus sudah terbentuk. Nah, itu persoalan.
Nah, sehingga sampai sekarang, oleh karena itu kita satu-satunya jalan ada sebuah upaya keras kita untuk mendorong, menyadarkan pemerintah bahwa ini penting. Nah, ini masalahnya. Terakhir 2 minggu yang lalu keputusan tentang prolegnas prioritas ini masih ada di sini. Bahkan ada kecenderungan mau ditarik karena ini mengganggu masuknya RUU berikutnya dari belakang, jadi dia menghambat, menyumbat, katakan begitu. Nah, saya masih berusaha untuk ini tetap aja ada di sini. Karena ini inisiasi dari DPD. Nah, sementara baru wacana seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan kemarin dalam bentukan jadwal persidangan antara DPR dan DPD kita selalu selaras agar tidak tabrakan jadwal, itu masih masuk dalam kebijakan umum. Ada 2 dari DPD, yang pertama adalah Undang-Undang Daerah Kepulauan, yang kedua adalah revisi terbatas Undang-Undang 32 tentang kelautan. Ini ada kaitannya juga, khususnya bagaimana penguatan sistem keamanan laut. Jadi Pak Romi kemarin bagaimana Bakamla ini kita dorong agar menjadi ketua kelas di laut, mengatur lalu lintas kewenangan yang tumpang tindih yang kita tahu ada. Undang-undang ada 14 atau 16 armada saling tumpang tindih, sehingga mengeluh itu pelaku ekonomi di laut. Pak, kita kurang saja Kementerian Agama dengan label halal periksa kita, yang lainnya semua periksa kita. Emangnya periksa tidak ada apa-apanya, ada penyanyi pasti. Jadi itu masalahnya. Jadi ekonomi kita kenapa seperti sekarang? Karena tumpang tindih kewenangan di laut. Ya, kembali pada undang-undang ini sangat penting. Nah, saya mengkait dengan kepentingan bagaimana agar keinginan pemerintah pusat, satu adalah bagaimana ANKLOS ini betul-betul menjadi kekuatan kita sebagai negara kepulauan, itu satu. Yang kedua, visi-visi besar dari pemerintah Jokowi ingin menghendaki Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebayang nggak? Ibaratnya kita kalau bikin jalan ada yang bolong-bolong tidak terisi. Nah, itu pulau-pulau yang itu. Bagaimana ini menjadi kuat sebagai satu negara kepulauan merupakan poros maritim kalau ada bolong-bolong. Bolong-bolong besar yaitu provinsi-provinsi berbasis kepulauan. Dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial kalah sama yang lain. Itu masalahnya. Kita tidak mungkin ini gagasan besar Pak Jokowi luar biasa. Turunan dari ANKLOS 82. Nah, sekarang kepulauan itu mau diperkuat, disejahterakan. Kita nggak mau. Ya, sahabat saya Pak Billy, beliau bilang mungkin orang-orang itu menganggap kita tidak sekolah yang menyusui barang ini. Kalau kita sama-sama sekolah di perguruan yang sama, kami orang-orang daerah dipikir bodoh-bodoh aja, tidak bisa berpikir strategis, tidak berpikir cerdas. Padahal kami sama-sama sekolah di sini sama-sama, dan belum tentu mereka lebih pintar dari kita. Benar Bapak-bapak, maaf saya harus katakan seperti itu, ini faktual. Mereka mengatakan kalau ini jalan undang-undang ini, ada yang mengatakan ini negara dalam negara. Stigma itu yang tidak benar. Bayangkan, ada yang mengatakan RUU ini kalau dia berjalan, kalau dia disahkan, maka akan terjadi negara dalam negara. Mana bisa? Karena kita orang bodoh, Pak. Benar. Saya harus katakan itu. Ada pejabat pemerintah pusat mengatakan itu. Maaf, tingkatnya setingkat dirjen. Saya berani bertaruh sama dia. Saya berani bertaruh sama dia. Pak Alex, ada yang ngomong begitu Pak Alex. Memang kita orang bodoh. Melihat barang ini penting. Ini barang tidak bisa jadi poros maritim karena untuk bagaimana kita mendorong agar desa itu menjadi sejahtera, desa itu mandiri, desa itu lebih terlibat dalam, bukan sebagai subjek, tapi bukan sebagai objek saja, tapi harus sebagai subjek pembangunan. Maka turunlah undang-undang
desa. Anggaran yang ada di atas itu diturunkan ke bawah. Nah ini juga sama. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih Tempo sudah mengingatkan kita kembali. Ini sudah sayup-sayup. Terakhir, Pak Ali masih dengan teman-teman gubernur berdelapan itu tanda tangan sepakatan Pak Romi mengatakan, dan kami pimpinan DPD berempat tanda tangan, satu orang pimpinan DPR tanda tangan mendukung. Kita bikin piagam menyatakan bahwa undang-undang besar ini, tapi lihat di tayangan ini kami semua tanda tangan mewakili 3 lembaga yang tripartit. Kalau pemerintah dari gubernur. Nah, saya kira ini saja, dan satu yang terakhir kesimpulan dari saya Bapak Ibu sekalian. Rancangan undang-undang ini adalah sebuah desain hukum sebenarnya untuk menghadirkan negara. Ini tugasnya dia agar daerah ini sejahtera. Coba yang kesimpulan terakhir, terus lanjut. Ada terus paling akhir. Oh, naik di depannya lagi. Depannya. Terus jadi judul kan tidak sempat masuk ini staff. Jadi intinya adalah agar lebih maju dan tingkat kesejahteraannya memadai, undang-undang ini memaksa negara untuk hadir. Kira-kira begitu, menjawab persoalan yang ada di sana. Jadi yang kita maui adalah dan negara hadirlah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya, kira-kira begitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin agak emosi saya bicara, tapi memang itu. Menurut saya tidak ada lagi kajian akademik Pak Alex. Udah capek kita bicara tentang itu. Berulang-ulang di mana-mana. Kita ke Riau, kita ke Sulawesi Tenggara, kita ke Sulawesi Utara, kita ke Maluku, kita ke Bangka Belitung. Mutar aja, kita di Jakarta. Bicaranya itu saja. Tinggal kita kembali ke pemerintah, mau atau tidak dia hadir untuk menjawab persoalannya di daerah. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romo Sambono. Memang penuh semangat yang luar biasa karena